Selamat datang abangku di channel Suarain Aja, karena setiap suara memiliki arti. Kemarin tanggal 11 November tepatnya, Pak Purbaya kembali melakukan sidak ke Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya. Dan apa yang ditemukan? Cukup menarik, kita lihat selengkapnya video berikut ya. Harga 1.000. Gila murah banget. Ini 50 jutaan pasar. Ini makan belum gede ya. Ya 7 sampai 50. Bahasa Indonesia ini koma air terbenam untuk sumur dalam. Kalau lihat barang begini aja 100.000 nggak dapat begini aja nih. Per kilo di kilo mesin. Nggak dapat sih. Ya, oke bagus. Itu tadi ya. Kita lihat dari sudut pandang masyarakat umum atau orang awam ya terhadap kasus seperti ini. Kita kan baru tahu ya bagaimana cara kerja dari Bea Cukai dari sudut pandang ini saja. Pak Purbaya menyebutkan bahwa barang yang diimpor itu dia cukup kaget dengan harga yang fantastis, sangat murah sekali, atau cuman $7 atau setara dengan 117 ribuan lah satu unitnya. Itu kan pompa celup atau pompa yang ditanam di dalam air. Apalagi kalau skala industri, pasti yang sesuai yang disebutkan oleh Pak Purbaya bahwa nilainya bisa 40, 50, bahkan ada yang 100 juta dalam satu unit. Misalnya kita sebagai orang awam, wow, kalau itu beneran yang disebutkan oleh Pak Purbaya, nominalnya seperti itu, ini siapa yang bermain? Pasti tidak mungkin lah pegawai Bea Cukai tidak tahu harga barang tersebut. Itu barang yang cukup umum, barang industrial itu cukup umum sekali, pasti semua mengetahui fungsi dari barang itu dan berapa harganya. Memang ketika barang itu untuk skala rumahan atau rumah pribadi, ada yang memang harganya cuma sekitaran 1 jutaan, 3 jutaan, 5 jutaan itu ada. Tapi meskipun untuk rumahan juga tidak mungkin harganya 100.000. Jadi ada apa lagi nih di Bea Cukai? Satu poin saja. Hebatnya Pak Purbaya itu ketika dia sidak atau kunjungan kemanapun pasti menemukan satu masalah yang dasar sekali. Kalau ini kan juga masalah yang sangat mendasar sekali. Jika menurut pikiran kita sendiri ya, jika ini sengaja atau ada unsur sengaja, berapa nilai, kita tidak lihat kerugian negara ya, pasti sangat dirugikan. Kita lihat dari berapa keuntungan yang didapat oleh orang-orang cukai ini. Jika ini benar, mudah-mudahan tidak, itu kan pikiran kita saja. Anggaplah 100.000 yang harga aslinya bisa 30 atau 20 juta, 20 juta saja. Selisihnya berapa? Anggap biaya cukainya 10%, yang harusnya dari 20 juta yang harus dia keluarkan satu unit 2 juta, kemudian diturunkan hanya menjadi 100.000, dan yang harus dibayar ke cukai 10% dari 100.000 kan cuman jauh sekali, kan lucu ya. Coba ini siapa yang dapat keuntungan dari kasus-kasus seperti ini, ataukah ini memang permainan yang sudah cukup lama yang terjadi di internal cukai? Mudah-mudahan salah pikiran saya. Kita kan selalu berpikir positif ya. Tapi jika benar, wow, ini pasti bukan hanya satu kali ini saja, pasti bisa terjadi di barang apapun yang proses keluar masuk atau masuk dari luar ke Indonesia, dan harusnya membayar sekian menjadi hanya sekian,
secara tertulis, tapi plus sekian untuk oknum-oknum tertentu, itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan ini memang permainan dari oknum, bukan pegawai cukai yang bermain seperti ini, tapi mereka memang sengaja mencari celah orang-orang cukai agar bisa mengurangi kewajiban bayar mereka terhadap negara. Mudah-mudahan seperti itu positifnya. Tapi saya masih agak ragu apakah benar seperti itu atau memang benar permainan semua. Tetap semangat ya buat Pak Purbaya. Selain untuk kandidat-kandidat public figure yang sekarang sangat menonjol itu, Pak Purbaya, KDM, kita masih tidak pernah lupa dengan Bu Susi. Itu orang-orang yang hebat semua. 3 orang itu orang-orang yang saya rasa untuk di tahun-tahun ini mereka cukup lurus bekerjanya, cukup lurus. Itu penilaian pribadi saya. Untuk abangku boleh menilai apapun, bisa ditulis di komentar ini ya. Tetap semangat abangku. Terima kasih untuk selalu tetap menonton dan mensupport channel Suarain Aja. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan semakin dilancarkan rezekinya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.